Selamat datang semuanya. Hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teori dari salah satu tokoh penting dalam sosiologi, yaitu George Herbert Mead. Langsung saja kita bahas. George Herbert Mead. Siapa Mead? George Herbert Mead merupakan tokoh penting dalam perkembangan keilmuan sosiologi, terutama dalam perspektif interaksionisme simbolik. Mead merupakan seorang filsuf dan juga merupakan pengajar mata kuliah psikologi sosial di Universitas Chicago. Mead mempunyai teori yang terkenal yang ditulis dalam sebuah bukunya yang paling terkenal, yaitu Mind, Self, and Society, yang menjelaskan mengenai konsep dari Mead dalam melihat sosial masyarakat dengan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik yang dia dirikan. Mead menjelaskan bahwa bukunya memiliki fokus pada masyarakat, jadi menurutnya pikiran bukanlah yang pertama kali muncul dalam diri manusia, barulah masyarakat muncul. Justru masyarakat dahulu yang terlebih dahulu muncul, barulah pikiran dalam diri manusia yang menyesuaikan. Mind, pikiran. Mind muncul dan berkembang di dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, dan proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Mind lebih menekankan pada perilaku atau tahap seseorang dalam memunculkan pemikiran mereka. Mind muncul ketika individu tersebut dengan dirinya sendiri dan orang lain dengan menggunakan gestur, simbol, makna, dan tindakan. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep mind. Pertama adalah gestur, merupakan gerak organisme pertama yang melakukan tindakan sebagai stimulus yang menghasilkan respon dari pihak kedua sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua adalah simbol, merupakan bagian dari tindakan individu yang mengungkapkan apa yang dia lakukan terhadap orang lain yang menjadi petunjuk respon. Ketiga adalah makna. Makna merupakan berkembangnya sesuatu yang ada secara objektif sebagai sebuah hubungan antara beberapa tahap tertentu dengan tindakan sosial. Keempat adalah tindakan. Proses dari tindakan ini terdiri dari impuls, lalu dilanjutkan persepsi, lalu dilanjut manipulasi, dan kemudian ada proses konsumasi. Self, diri. Dalam pengembangan inilah, semua konsep Mead mengandalkan pada proses sosial yang ada dengan cara melakukan interaksi sosial, baik itu pada individu maupun kelompok. Sehingga dalam hal ini mengembangkan kegiatan serta hubungan-hubungan sosial pada diri seseorang. Proses sosial dimasukkan ke dalam pengalaman individu yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap individu dapat menyesuaikan diri. Dengan penyesuaian diri, setiap individu bisa melihat bagaimana interaksi atau tindakan sosial yang orang lain lakukan dengan yang lain. Untuk bisa sama seperti mereka, setiap individu dapat mengevaluasi diri sendiri dengan menempatkan perilaku dan tindakan yang akan mereka lakukan. Peran diri. 1. Memandang diri dari sudut pandang. 2. Sudut pandang memandang diri dari seseorang individu maupun kelompok. 3. Mengambil peran atau meniru orang lain. Kemampuan untuk berpikir. Terdapat 3 kemampuan untuk berpikir. 1. Dapat mampu memberikan jawaban kepada diri sendiri. Seseorang dapat memberikan jawaban yang menurutnya baik atau buruk untuk dirinya sendiri. 2. Mampu memberikan jawaban seperti aturan, norma, atau hukum yang memberi jawaban kepadanya. Memberikan jawaban akan mana yang harus ditaati dan mana yang tidak boleh dilanggar oleh diri itu sendiri. 3. Mampu menyadari apa yang sedang dikatakan dan kemampuan untuk menggunakan kesadaran dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk ke depannya. Apakah itu berpengaruh baik atau malah berpengaruh buruk untuk dirinya sendiri. Tahap self pada anak. Terdapat 3 tahap self pada anak. Pertama adalah tahap bermain. Tahap bermain ini, anak-anak akan meniru perilaku dari orang tua atau orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Lalu dilanjutkan oleh tahap permainan, di mana anak-anak mulai menyadari bahwa dia sendiri memiliki perannya di dalam masyarakatnya atau di dalam kelompok kecilnya. Lalu dilanjutkan oleh tahap orang lain pada umumnya atau generalized other, di mana anak sudah menyadari bahwa dia adalah bagian dari masyarakat. Society, masyarakat. Pada level umum, Mead menggunakan istilah masyarakat yang berarti proses sosial yang terus-menerus yang mendahului pikiran maupun diri. Mead mempunyai sejumlah hal yang untuk dikatakan sebagai lembaga-lembaga sosial.
MIT mendefinisikan suatu lembaga-lembaga sosial sebagai respon bersama di dalam suatu komunitas atau kebiasaan-kebiasaan hidup komunitas. Lebih spesifik lagi, MIT mengatakan bahwa seluruh komunitas bertindak ke arah individu di bawah keadaan-keadaan tertentu dengan cara yang identik. Ada suatu respon identik di pihak seluruh komunitas di bawah kondisi-kondisi ini. Kita menyebut hal itu dengan pembentukan lembaga. MIT menjelaskan bahwasanya individu atau masyarakat itu mencerminkan sekumpulan komentar yang terorganisir dan yang diambil alih oleh individu itu sendiri dalam bentuk me, aku. Dalam tingkat kemasyarakatan, MIT mempunyai banyak pemikiran tentang peranata sosial. Peranata sosial ini sendiri didefinisikan oleh MIT sebagai tanggapan atau komentar bersama dalam suatu komunitas atau kebiasaan hidup komunitas dalam bermasyarakat. Sekian penyampaian dari kami. Semoga pengetahuan hari ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih.